A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni sambung Bu. Berapa persen ya? Ini pakai challenge. Ngafalinnya pakai challenge. Tetap insya Allah pasti Ibu akan hafal insya Allah. Soal ini saya kasih bocoran masuk ranking 1 ya. Masuk ini. Karena ini doa yang jarang dikenal tapi penting untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Yang belum hafal bersabar. Insya Allah dia akan hafal. Apa Mi? Apa Mi? Masuk. Jangan dihafal Mi. Dia dibaca terus. Kalau usia kita tidak bisa lagi ngafal. Kalau Umi ngafal Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati bisa lagi. Harus dibaca terus ya. Mudah-mudahan dicinta Allah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat berhalaqah, ketemu dengan teman-teman yang bisa memberikan kepada kita ruh istijabah terhadap diri kita yang lemah ini. Coba lihat teman-teman sebelahnya Bu. Sehat. Alhamdulillah yang beratnya. Saya lihat ada Bu Emi di belakang, ada Bu Dian. Sampai Bu Emi siapa Bu Emi? Bu Novi, Masya Allah udah lama gak ketemu ya. Bu Emi sehat ya? Alhamdulillah. Banyak wajah baru. Tetangga semuanya. Satu komplek. Satu komplek. Rekrutmennya Kak Vita. Semoga Ibu bersabar untuk duduk di kursi panas ini. Kenapa saya bilang kursi panas? Memang panas telinga kita mendengarkan kajian fikih ini dan sebagainya ya. Semoga insya Allah. Apalagi kita sekarang sudah masuk di tanggal berapa Rojab? 3 Rojab. Nah, gimana Bu? Sudah berkurang melawannya dengan suami? Alhamdulillah Ustazah. Ya itu kita sapa lagi. Bertahap Bu, sudah dikurangi Bu? Ya berjuang kita sama-sama. Kalau amal ibadah itu udahlah. Ini yang maksiat inilah, yang dosa-dosa kecil ini yang mau kita rem nih. Saya tadi pagi udah hampir lagi nih. Saya bilang, Bi tolong Bi, ini Rojab Bi. Ya Rojab deh. Jangan cari pasal, saya bilang gitu. Jadi benar-benar dicinta Allah. Nah ini bentuk ya bagaimana kita menghadapi bulan haram ya. Tapi kalau orang yang nggak kenal bulan haram, dia anggapnya biasa aja. Cuman kita di sini sudah diajarkan, insya Allah perbanyak ibadah dan rem maksiat-maksiat kecil. Terutama tidak melawan dengan suami dan tidak marah dengan anak di Rojab ini insya Allah. Selanjutnya bersama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik Ummahat, sebelum saya memulai kajian fikihnya, kembali saya sudah mengirimkan kisi-kisi ranking 1 kepada Ustazah Neneng, ya, kepada Ibu Nurjana, kepada yang di sini Ar-Rasyid, semua sudah saya kirim. Saya berharap ini bebankan kepada teman-teman Saung Sokofa ini harus menang. Kenapa harus menang? Karena Antuna bertemu saya itu sekali seminggu. Masya Allah. Ya, majelis lain ketemu dengan saya sekali sebulan. Jadi yang menang itu majelis per minggu maunya. Nusaibah, Saung Sokofa, ini harus menang. Ya.
Sudah sana kirimkan, silahkan. Insya Allah bentuknya berbeda dari yang sebelumnya, karena tujuan kita membuat ranking 1 ini supaya ibu terpaksa untuk mengetahuinya, terpaksa untuk menghafalnya. Sudah anak kirimin ya? Udah kan Bu Neng? Silahkan dipelajari. Kenapa tahsin soal yang sulit? Karena teman-teman tahsinnya tidak sedalam ibu-ibu di Saung Sakofah gitu. Kalau soal tahsin yang kita keluarkan tuh gugur semua nanti. Nah, kalau saya bilang 3 tingkatan ikhfa, mereka taunya ikhfa biasa aja gitu kan. Tapi di Saung udah belajar kan? Tingkatan 3 ikhfa, abad, akrab, aufsat udah belajar kan? Itu teman-temannya nih, makanya itu soal yang sulitnya. Bertahan ya, insya Allah ya. Semangat ya, masih 2 bulan lagi loh. Insya Allah. Kenapa Bu Nur? Kelas. Baik, Umahat, kita lanjutkan materi fikih sholat kita di bab sujud sekarang ya. Sujud. Dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kalau sudah Bukhari Muslim nih sahih nih. Ketika sujud kita bertumpu dengan 7 anggota. Coba sebutkan saya Bu, 7 anggota yang bertumpu ketika sujud. 2 telapak, oke. Kaki, siku, kening, jendak, kening sama hidung. Ya hitunglah, hitung dulu. Berapa? Ujung ya, ujung jari, sama hidung sama dahi. 7, Ini tadi. 8, tambah lagi nih. Tambah lagi. Udah Zah. Ya ibu bilangnya 8, saya bilangnya 7. Iya. Kalau Hidung nih, apa 8 Zah? Hidung sama kening satu ya. jadi Rasulullah ketika menuju Jabah, nah Jabah tuh begini. Kan yang rukunnya itu kening. Cuman ketika kita sujud, kening sama hidung juga harus kena. Cuman hidung ini tidak dikatakan rukun umahan. Nanti suatu saat kalau ibu sholat di tempat yang kotor, berdebu dan sebagainya, maka hidung ini bisa jadi dimaafkan karena dia bukan rukun, tapi harus sempurna ya. Sempurnakan, makanya kita sampaikan di hadis ini cuma 7. Tapi ini biasanya ya nggak apa-apa. Karena ketika Rasulullah menuju Jabah tuh begini, Bu Lia. Berarti antara ini dan di hidung. Ini pesek pun hidung kita bisa. Nanti kita praktekkan. Minimalis. Ada minimalis. Hidung ngancung, pesek, insya Allah ini akan sempurna. Kalau ini ditekankan nanti ke tempat sujud, ini insya Allah kena. Nanti prakteknya sabar ya. Jadi 7 tuh ya rukunnya tuh. Ketika sujud kita bertumpu kepada 7 anggota tubuh kita. Ketika sujud kita bertumpu dengan 7 anggota tubuh kita. Gak usah dicatat lah menurut saya Bu. Apa ada depan? Oh iya. Dahi biar enak kan? Iya. Jabah 2 lutut, 2 tangan. telapak tangan, sama 2 kaki. 2 kaki itu jarinya ya. Nanti kita ajarkan jempol yang gimana yang sempurna ketika kita sujud. Ada semua. Oke, sudah? Muhammad? Di dalam hadis ini dia menyampaikan tertib sujud itu yang pertama. Menempelkan dahi dan hidung ke lantai. Itu caranya ya.
Yang pertama, menempelkan dahi dan hidung ke lantai. Dua, ini jarang diperhatikan nomor 2 nih. Kalau nomor 1 nih udah biasa kita kan. Yang kedua nih umahat, meletak tangan ke lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Kemarin karena proses kita sudah menyampaikan ketika takbiratul ihram cuma ada 2 cara saja. Apa kemarin saya bilang, Bu? Kalau Imam Syafi'i Di bawah daun telinga, satu lagi sejajar dengan bahu. Jadi posisi sujud kita kayak gitu juga. Meletakkan tangan ke lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Berarti sebenarnya kayak mana Ibu gini? Plekkan aja ke lantai. Atau begini. Plekkan itu ke lantai. Begitulah tingginya tangan yang kita letakkan ke lantai. Dengan bahu atau berantak. Ya, atau telinga. Tapi kita kembalikan lagi Bu Fit. Yang di bawah daun telinga pendapat siapa? Syafi'i. Nanti kita praktekkan ya. Ada ujian praktek. Ada. Ada nanti kita habis ini bab sholat ini Bu Neng, silakan buat berkelompok 5 orang kita buat pertandingan. Hadiahnya dari saya. Oh, subhanallah. Hadiah, Neng. Latihan. Hah? hadiah prom. Amin, Ustazah. Amin. Dengan sponsor. Dengan sponsor, ayo yang minat umroh berangkat sama saya insya Allah di bulan 11 2023. Alhamdulillah. 11 ya, Zah? Ya benar berangkat bareng. Insya Allah, amin. Pergi sama Ustazah. Amin. Itu dulu. Iya, Kak. Amin. Iya. Kemudian ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang ketiga, kalau di dalam hadis Ibnu Abbas, yang ketiga itu merapatkan jari-jari ketika sujud. Catat aja dulu. Merapatkan. Jari-jari ketika sujud. Ibu biasanya kalau Kurang sujud rapat terperhatikan. apa enggak? Kurang terperhatikan, Ustazah. Nah, itu kan? Ini hadis Bukhari Muslim dia rapat. Kalau lutut kemarin pas sujud, pas ruku Direnggangkan. renggang. Nah, makanya kita akan belajar bikinnya Bu. Kalau pas ruku nih, kemarin kan ruku renggang. Kalau sujud rapat. Enggak terperhatikan kata Uni. Ya, kalau rapatnya terperhatikan ininya, Ustazah. Jari-jari ini Ustazah yang Catat aja dulu. kalau ini adalah kalau ini jarang masuk pikiran. Oke. Beda dia kan? Kalau di dalam hadis yang Bukhari kemarin, Abu Dawud kemarin, jadi renggang. Itu kalau ruku. Kalau sujud dia minta rapat. Rapat sebenarnya. Renggang pun ibu nggak akan kayak gini. Nggak. Rapat. Coba dulu sujud lah. Di mana, Zah? Ya itu aja di meja. Oh, di meja. Nggak renggang dong kan? Nggak renggang kali. Enggak, tapi kayak kurang Tapi nggak disadari. ya kurang dari pikiran ke jari. Karena nggak pernah disampaikan dari dulu. Yang penting sujud aja deh. Iya. Mau renggang, mau rapat jari, hantam aja kan? Kalau ini Sekarang memang sudah terperhatikan, Ustazah. Kalau itu rapat di belakang masih terpikir untuk rapatkan. Ya Kalau biar ini- kita kembalikan kepada hadis. Iya. Ya. Nanti kita praktekkan dulu. Oke, ini yang keempat. Ini yang harus kita perhatikan, mengangkat lengan dan dijauhkan dari lambung. Lebarnya
sehingga anak kambing bisa masuk. Jadi caranya catat dulu, nanti yang 8 yang berapa poin saya sampaikan ini dibacakan baru kita praktekkan. Jadi biar ibu nggak tercampur-campur. Sabar dulu ya. Iya, Ustazah. LDA Terus yang keenam, 5. banyak cepat kali ya. Cepat. Yang kelima, akhwat, siku tidak menempel ke lantai. Nah, inilah yang sholat seperti seekor apa? Onta. Kalib. Anjing. Aku tidak menempel. Nggak boleh diplekkan ke lantai. Naikkan ya. Lagi latihan. Oh, pas lagi capek ya Uni. TK masih gitu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada termasuk Bunaya, ya sekolah-sekolah IT, fikih itu harus disampaikan di TK dan SD dasarnya. Saya udah bilang. Tapi teman-teman tetap tanya Bunda Lia kadang-kadang, Zah ini fikihnya gimana Zah? Kayak doa-doa tuh nanya lah ke saya tuh. Ini saya apa enggak Zah sohi yang mana Zah lafaznya? Masih ada guru yang selalu bertanya. Cuman yang sholat ini saya diingatkan kemarin sudah sempat bilang buatlah kajian fikih untuk guru-guru minimal berapa kali pertemuan kita sampaikan di fikih sholat ini, kayak penyusunan soft ya. Itu soft jangan bilang pas besar susah kan? Kalau kita merapikan soft, kalau kita baru tahu fikihnya sekarang gitu. Tapi kalau dari anak kecil gitu, kalau dia cuman nyusun di TK itu kuliah, ayo sejajarkan tumit, selesai kan? Kalau gurunya bilang narik-narik, luruskan bahunya yang ditarik-tarik. Itu nanti coba saya sapa lagi teman-teman. Pas kajian wilayah. Ya, beda dicinta Allah. Yang ke-6, bertumpu dua lutut. Dengan kenyamanan sesuai tubuh. Nilai nih, tumpu dua lutut orang besar dengan orang kecil. Kecil lah kan ada berjalan. 7, Sesuai dengan apa? kenyamanan tubuh. Body Sesuai dengan body. bertumpu. Mana yang enak lah bahasanya Mi. Ya. Dengan kenyamanan sesuai tubuh. Oke, yang ke-7, Umahat. Iktidal ketika sujud. Kalau kita sujud itu berapa derajatnya tuh? 45. 45. Salah lagi. Jawab 30. 30. 45. 90, 45. 45. 90 kan begitu. Iya. 45. 45. 38. Indah 90 bagi 2 kan 45. 45 ya? Tak usah lagi dicatat deh, matematikanya lemah kita nih. Ketahuan orang. Nanti nyari busur. Baik, lanjut yang ke-7 lagi. 7, 8. Kemiringan 45 diukur pula. 45 Bu Fit. Kalau 45 itu kan separuh. Ruku berapa? 90, berdiri 180 kan? Nah, 45 berarti Bu ya. Apa Bu? Posisi kita dalam duduk. Bukan, sujud. Iya. Berapa tuh Bun? Kan posisi kita dari duduk. Iya. Tapi hampir sama dong sama ruku, 90 juga. 90 ya. Iya, karena posisi kita dari duduk. Tapi dia lebih Enggak lah. ruku datar. Kalau itu tuh mungkin beda lah. 45 kurang, 45 kurang tahu. 45 kurang pakai. Enggak usah lah catatnya lagi, ngaku saya nih. Nanti kita tanya betul matematikanya yang Bunda bilang 4 berapa lah?
Berapa nah? 45 kalau saya. 45. Kita cari nanti umumnya. Bunda tadi ada sama itu ya. Kalau 90 baru Bu matematika. Orang matematika, orang syariat ngomong pula matematika, nggak nyambung aja Bu. Tapi ada disebutkan di dalam fikih, nanti saya cari lagi ya Bun ya. Ada di fikih juga. Yang ketujuh nggak ada. Saya pak buka mazhab arba'ah kalau udah kayak gini nih Bu ya. Karena mazhab dia kan iktidal, atau usah ujung kaki ditekuk. Ibu biasanya kalau sujud 45 Ustazah. Soalnya awak baca Ustazah 45. 45 ya. Ya udah terus. Dia jangan jadi 45. penasaran. Ini 90, 45, 180, 90, 45. 45 ya. Oke oke. Tolong di save gambarnya. Iya, aman. Ujung kaki ditekuk. Ibu ujung kaki biasanya kalau ditekuk itu yang jempol aja atau seluruhnya? Jempol diutamakan. Enggak jempol diutamakan. Kecuali kelingking. Kelingking nggak mau ditekuk. Seluruhnya di sifat-sifat sholat Nabi seluruhnya ya. Seluruh jari berarti. Ya. Ujung kaki ditekuk ya. Kan ini nggak ditekuk nih kalau kayak gini nih. Ditekuk paham Bu? Nah ini ditekuk nih. Cuman kadang-kadang kelingking memang sering nggak dapat. Apalagi bahasa yang orang badan besar nih. Kelingkingnya. Kelingking itu memang sering nggak dapat. Iya. Ini lagi kita sudah berusaha semuanya. Apalagi kelingking yang pendek. Iya. Yang kedelapan, tumitnya rapat. Nah, ini banyak nih saya lihat nih ibu-ibu renggang tumitnya. Kalau ini adalah terperhatikan. Tumit rapat ya. Iya. Ya. Saya jadi ikut. Kadang-kadang kita sering kayak gini nih. Rapatkan. Rapat. Nanti kita praktekkan ya. Nah, ini ditegak, ini rapat. Memang dia lebih enak nggak rapat memang. Kalau badan besar Bisa burat saya bisa. Bisa. Karena Niki ini belajar kita yang berat. Memang apa tuh? Agak apa ya? Agak berat. sering mereka Agak berat ya. Berarti kalau nanti praktek Zah satu kecil satu besar. Iya. Mewakili Zah. Iya mewakili. Nanti kalau nyusun kelompoknya juga gitu ya Bu Neng, ada yang besar ada yang kecil. Nanti yang kecil semua enak kali mereka. Kironya awak. Karena kailan kami ya. Oke. Ayo, kelas ya. Ya, lanjut. Sampai situ dulu, Bu. Catat dulu. Sekarang anggota tubuh yang duluan ketika sujud. Terus kita bacakan hadisnya. Tangan dulu. Ini dia. Oh, ya, Ini dia Bu Naka ya. Anggota tubuh yang duluan ketika sujud. Umi apa Mi? Tangan. Tangan dulu. Terus yang lain? Lutut, Bu Husna. Ada yang lain ada? Kadang dua-duanya. Iya. Kadang tangan. Iya, Kadang lutut, kadang tangan. Iya. Apa gitu Bu Fit? sakit. sama kalau lutut agak sakit. Kan kalau udah tua tangan dulu ya. Masih muda lutut dulu. Tergantung kondisi. Kalau Bu Yat apa Bu Yat? Lutut dulu. Sehat Bu Yat ya. Kita bacakan hadisnya ya. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama hadis Abu Hurairah, riwayat hadis Abu Daud. Yang kedua hadis Wa'il bin Hujur. Catat dulu. Kalau hadis Abu Hurairah, apabila seorang sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.
Ini hadis yang pakai tangan duluan nih. Saya ulang. Apabila seorang sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta, sehingga dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Sekarang yang kedua hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Saya melihat Rasul, hadisnya bertentangan ini. Saya melihat Rasul ketika sujud meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Ketika bangun, ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Saya ulang, Bu. Wa'il bin Hujur, saya melihat Rasul ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ketika bangun, ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Berarti apa, Bu, yang bisa kita simpulkan? Pertama, dua-duanya boleh. Sebentar. Jadi ibu yang menggunakan tangan, kalau ada orang lutut, jangan bilang yang lutut salah. Awaknya nggak tahu. Ada hadis dua nih, Abu Hurairah, satu hadis Wa'il bin Hujur. Tapi setelah ditakhrid hadis ini, Abu Hurairah ketemu Rasulullah, kalau tidak salah ibu di usia 60 tahun. sakit ya. Sudah tua kan, hadisnya berbeda nih. Kan bertolak belakang, Bu. Maka Abu Hurairah ketika Rasulullah mengimami dia sholat, Rasulullah selalu meletakkan kedua tangan beliau dulu, telapak tangan beliau, baru lutut. Berarti apa, Bu, pemakaiannya? Kakinya udah sakit. Karena usia 60 tahun, ada ibu dia antar usia 60 tahun di sini. Menjelang 60 tahun, sampai 10 tahun sih kadang-kadang awak jat tangan dulu baru lutut. Saking bareknya badan kan, Bu. Saya kalau capek ada juga saya kayak gitu, Mi. Terus itu yang pertama ya, bisa dipahami ya, Bun? Jadi kalau ibu masih sehat, lutut dulu. Ya. Onta kalau dia nggak bawa beban, dia pasti ini dulu. Karena onta. Nah, belum ya? Insya Allah bunda. Tapi onta kalau bawa kita, bebannya, Bu. Makanya dia agak gini-gini tuh. Makanya kita kalau turun naik onta tuh takutnya di situ. Karena ininya dulu. Oke ya, Bun ya? Nah, yang kedua Wa'il bin Hujur, ini ketemu Rasulullah tuh di usia muda. Jadi kalau belum bawa beban, lutut. Kalau sudah ada beban, asam urat lah, lututnya sakit, misalnya udah mulai sakit, insya Allah dibolehkan. Ya. Dengan kedua telapak tangan. Kan nggak ada yang kepala duluan kan sujud. Bisa dipahami perbedaannya, Bu? Jadi yang masih sehat lutut dulu. Kalau udah agak tua sedikit baru nanti tangan gitu. Tua pun kalau kita sanggup, nggak punya beban, Oh, tetap lutut. ya. Berarti lebih afdal, utama, lebih lebih afdalnya. Karena kita nggak bisa mengatakan lebih afdol karena hadisnya itu kan sama-sama Sama-sama ya, ya. gitu kan, pemakaiannya Jadi aja yang kita kalau lihat. kata Kak Pita tadi ganti-gantian.
Iya, lihat situasi kaki ini tadi. Kan kita usia 40 tahun itu kan udah mulai ada uzur-uzurnya, udah mulai ada gitu ya Bunda ya. Kaki udah mulai sakit gitu Bun. Sehat, tutuplah dulu. Kalau sakit, ya udahlah. Kalau secara perasaan menghormati itu memang lebih enak tutup dulu Zat. Secara perasaan gitu kan. Kita memang mau bersimpuh gitu kan. Tapi kalau sohibnya memang lebih sohib lutut ya. Tapi enggak Ustaz, enggak bisa. Lama, kalau ditanya Rasulullah lamanya pakai lutut. Kalau Rasulullah melakukan itu karena udah tua. Kalau dari sirahnya, kita lihat hadisnya dari sirahnya nih Bu Nur. Bisa dipahami ya Umahat? Gak ada yang salah. Yang salah tetap yang nggak sholat. Oke. Habis itu apa lagi? Duduk sujud, duduk antara dua sujud. Saya nggak terangkan bacaan ya, nanti ibu malah tambah ragu dengan bacaan sholat yang bermacam-macam di fikih. Ibu kalau sujud baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berarti biasa itu tuh ya, biasa itu subhanallah. Nah ibu ya yang biasa dia. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Bisa dipahami ya Bu ya? Sering ganti-gantian. Nah, kalau bayi mah Sunnah nanti pakai itu, kalau pas banyak masalah nanti. Dia panjang. Kalau Ustazah? Ustazah pakai yang mana? Sebenarnya kalau bisa kalau yang soal itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pada sini hadisnya. Cuman kita Syafi'i diajarkan dari kecil sebenarnya. Jangan dibuat ragu tuh. Nanti ibu susah pula saya merubah bacaan sholat ibu lagi nanti. Tidak apa-apa, itu dua-duanya boleh. Ya. Tapi ibu jangan pula bilang kok beda-beda nih setelah belajar fikih kok ada pula bacaan sujud yang lain gitu. Awak dulu tak tahu Bu. Sekarang kita kasih tahu tapi kita lapang saja. Ya, baca aja yang terbiasa ibu baca. Aman insyaallah ya. Lanjut ibu, duduk antara dua sujud. Duduk apa namanya nih? Iftiros. Kita maunya bahasa fikihnya ya. Duduk itu ada dua saja. Tawaruk dan iftiros. Siapa yang mau berbaik hati membedakan antara duduk iftiros sama duduk tawaruk? Kalau dicatat ribet ini Bu. Yang pertama kaki tertumpu begini-begini ya. Tak usahlah catat lagi dong. Itu yang ke tapak kaki di sini kita sama dudukkan kita pantat. duduk. Ya. Kalau yang tawar itu kaki pokoknya gitu dan saya prakteknya gini. Silakan Kak maju Kak. Maju untuk Wadi. Ayo maju Bu. Itulah badan berat bisa dah. Umi mana pula berat? Mana pula? Males ya. Oke. Mana yang tawaruk? Mana iftiros? Iftiros dulu ya. Oke. Tapi habis kecelakaan tuh Zat, Iya. ini jempol tak bisa tekuk. Iya, ada. Saya coba. Istiros ini gini Kak. Bajunya tertutup. Baju Bu, mori. Kakiku sama pantat. Nah, itu iftiros ya. Ini kapan dipakai? Antara dua sujud, pakai ini juga nih. Dan tahiyat awal. Oke. Kalau tawaruk, iftiros ini sakit loh. Iya. Kalau ibu sempurna itu sakit, makanya dia ini sifat-sifat sholat Nabi yang sehat. Memang kalau sempurna sakit, coba nih. Ah, ini sempurna nih. Minimal badannya besar, kalau nggak bisa seperti ini dia menjadi sahabat seperti ini. Awas kakinya. Ah, muratnya kayak gitu lagi. Masih bisa ya? Ya. Ini jangan terakhir nih. Jangan terakhir ya. Kalau nggak bisa lagi dia Bu Lia. Ini yang sempurna nih. Oke. Tapi waktunya Kalau tawaruk
Nah, ini tawaruk ya. Kakinya berdiri. Tari berdiri, kaki berdiri. Banyak ibu-ibu dia enak aja nih. Nggak bisa Pas. berdiri lagi. Nah, Itu bagi yang uzur. ini kalau ibu duduknya di tengah, habis lah pijak-pijakan ibu. Kalau ibu sakitnya sudah seperti itu, bagusnya ibu sholat di tepi aja. Atau kayak Nah, kalau sholatnya cuma satu tahiyat boleh ya istirahat. Hah? Kalau sama setelah 2 rakaat boleh istirahat kan? Iftiros. Boleh. Ini saya bacakan pendapat ulama. Saya bacakan. Nanti pas praktek ya. Udah tahu bedanya tadi? Kan selama ini tahunya duduk antara 2 sujud dengan tahiyat akhir. Sekarang rubah, yang satu iftiros, yang satu tawadhu. Ini bahasa fikihnya, ya. Ibu, kalau duduk tasyahud ini, kalau Imam Maliki dia berpendapat bukan duduk tasyahud nih, catat dulu. Imam berbeda pendapat dia, kapan dia iftiros, kapan dia tawaruk. Kalau Maliki tawaruk dia semuanya, baik awal dan akhir. Santai ya. Awal akhirnya di tahiyat bagaimana? Ini tahiyat ya. Maliki tawaruk baik awal dan akhir, Bu Fit. Kalau Syafi'i kan dia iftiros tawaruk. Kalau Maliki itu tawaruk. Jadi banyak tuh kalau kita lihat, kalau kita lagi pergi umroh mereka kayak gitu tuh. Maliki itu kan dia Afrika Utara, Tunis, Maroko, Aljazair. Nah, itu imamnya Maliki tuh. Yang bagian-bagian sana ya. Mesir sebagian, Kuwait. Kalau Hanafi kebalikan dari Maliki. Iftirasi. Dia iftiras. Iya. Mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, iftiras. Tapi selama ini kan kita tidak terperhatikan. Tidak terperhatikan. Kalau Syafi'i, nah Syafi'i gimana? Iftiros tawadhu. Tasahud awal iftiros, tasahud akhir tawadhu. Yang kita bahasa, kita pakai. Itu udah mantap tuh, udah betul berarti tasahud kita. Tasahud awal dia iftiros, tasahud akhir dia tawadhu. Tinggal Hambali lagi ya. Hambali inilah mazhab Arab Saudi. Hambali dia. Jika tasahudnya 2 kali, maka yang akhir tawadhu. Berarti yang 2 kali sholatnya apa? Maghrib, Isya, Asar, Zuhur. Jika tasahudnya 2 kali, maka yang akhir tawadhu. Sama dia kayak Syafi'i. Tapi bedanya ini, Bu Fit. Jika tasahudnya sekali dia iftiros. Kalau kita subuh kan tawaruk. Itu perbedaannya. Satu kali. Karena baca itu kan. Jadi sekarang yang 2 rakaat iftiros. Bagus lah, berarti ibu ngambil yang Ahmad Hambali nih.
Nggak apa-apa Pas sih. tahu tadinya pendapat siapa. Iya, sebelumnya itu juga nggak tahu. Jadi ibu kita kalau sholat subuh pakainya iftiros ya. Iya, Iya, kenapa? sama sholat sunnah. Kalau kami tawaruk memang kalau dua tawaruk. Apa? Apa lagi dah? Asal dalam Cuman nggak ambil Syafi'i. Sebelumnya kan ngambil sapi ini sih Zah, tapi setelah melihat Iya, orang kayak gitu tuh jadi penasaran kan. Penasaran kok duduk subuh sama sunnahnya kok nggak tahu syaratin, nanya sama ayahnya kan, karena ayahnya orang sunnah gitu ya Zah. Oh gini nih kalau lama ini gini gitu. Itu baru ngikut kayak nyaman aja gitu loh Zah. Gitu. Karena salah banyaknya dia Hambali, Wak. Karena dia kan Madinah pusatnya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuman kalau mau bermazhab dari awal, kembalikan aja ke mazhab. Tapi tetap sah. Iya, ini mau kita bacakan Bu ya. Sabar Bu ya. Sabar Bu ya. Ini semangatnya ya. Bisa dipahami Bu? Ini yang kita ambil tadi itu Hambali itu. Memang banyak tuh gitu. Karena saya gitu juga terpakai juga yang iftiros kalau 2 rakaat itu. Kalau mau dengan kalau Syafi'i itu aja perbedaannya dengan Hambali. Ya. Jangan pusing. Jangan pusing. Kita nikmati. Al-ikhtilafu rahmah. Kita nikmati. Jadi kita kalau lihat orang ibadah jangan merasa yang paling benar terus. Karena ibu udah belajar, akhirnya jadinya lapar. Jangan merasa sholat ibu aja terus yang diterima Allah. Nggak ada jaminan kok. Sholat kita diterima Allah apa tidak. Dia juga begitu, nggak ada jaminan. Lapang ya. Oke. Sekarang tasyahud. Atau saya nggak praktekkan ya, langsung pertandingan aja. Bagus gitu lagi. Jadi mau tertantang. Kalau saya nunjukin nggak seru. Harus baca buku. Kan ini udah dibaca nih. Kayak sujud tadi sudah dikasih kan? Dikasih. Nah, kayak tasahudnya sudah dikasih tadi. Nah, Jadi adab-adab yang selama ini itu yang tertunjukkan di pertandingan. iya. enggak. Nggak saya ajarkan dulu. Disitulah yang kita pertandingkan. Kalau saya ajarin dulu rukuknya nanti sujudnya lagi yang sempurna nggak seru dia. Latihan. Kemana nggak tahu saja begini caranya nih. Ini latihan membaca buku kita praktekkan sama-sama kayak gitu. Berarti 2 pekan mendatang. 2 pekan lagi lah. Kan pekan depan libur kan? Enggak ada ya. Malaysia. Aku kira rayu Satu kandeng ya. aja, masuk sini aja. Untuk sini. Cuma kita praktekkan dulu yang versi Syafi'iyah. Ya, Ustaz. Ya kita tandingkan yang Syafi'iyah aja dulu. Iya. Nanti stres Ibu. Campuran dulu Pan. Ya. Yang Syafi'iyah aja dulu. Tawaruknya, tasawufnya nanti duduknya itu ya. Iya Zah. Syafi'iyah. Silakan buat tim. Nggak lama-lama latihannya tuh, 2 sekali aja tuh, tembus tuh. Tembus salahnya. Soalnya ada. Tembus insyaallah. Coba catatannya lengkap. Gimana nih kawan-kawan? Nah, kita rumuskan sama-sama. Ah, gitu aja lah. Tasawuf sekarang kita selesaikan. Tasyahud. Syafi'i. Allah angkat. Setelah itu tidak turun lagi. Allah diangkat, catat dulu. Oh, angkat. Allah angkat. Setelah itu tidak turun lagi. Saya tanya ibu, kapan ibu ngangkat tangan kalau ketika tahiyat? Ya, kita rapikan. Iya kan? Dari awal apa asyhadu alla ilaha illallah? Serentak aja asyhadu Dari awal begini. Dari awal udah begini. Oke. Coba baca at-tahiyatulnya dulu. Barakatuh sholawatut
thayyibatin lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu biasanya serentak. Nah, kita rapikan. Iya. Syafi'i dia ada 2 versi. Ya. Dari awal sudah nunjuk. Oh, dari awal. Ya. Pas angkat asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Habis itu tidak turun lagi. Nah, Ibu gitu. Enggak. Sudah jadi dari awal sudah Berarti dari awal berarti dia Zat. Ada kita dulu. Berarti ada 2. Ada 2 dia. Nih kan gini nih dari awal. Betul. Cuman asyhadu an la ilaha illallah dia baru ngangkat. Sampai akhir nggak turun lagi. Jadi Ibu kalau lihat orang mau kenahnya kayak gini terus tuh jadiin aja. Nih, kayak gini aja dia terus. Nah, ini dia. angkat sedikit berarti kan. Angkat sedikit. Kan dari awal nunjuk. Ya, angkat sedikit dia asyhadu an la Pas Allahnya kalau di Syafi'i itu asyhadu an la ilaha illallah. Awalnya lurus aja Ya, pertama lurus saja. Angkat. Ya. 2 versi dia, Bu. Ada yang diam aja. Nanti dia baru membentuknya itu asyhadu an la ilaha illallah. Pas Allahnya kan. Ya, pas Allah angkatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak turun lagi. Ibu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah tapi habis itu turun ya? Nggak apa-apa. Awal nunjuk aja tapi nggak naik nggak turun lagi. Ya, itu dia yang pertama. Nunjuk kan tapi nggak turun lagi kan? Maksudnya dari awal Nggak kan. bergerak. Pas asyhadu an la Oh, la yuharrik lagi. La yuharrik. Dia nggak gerak ya kalau benar. Kalau ketika asyhadu an la ilaha illallah, Udah. Karena nggak tahu. Aja. Karena nggak berarti tahu. dari awal sampai akhir gini. Ya, Oh, stagnan. gitu. Nggak ada tuh. Cuma tinggal itu aja. Cuma tinggal angkat dikit aja. Ketika asyhadu an la ilaha illallah itu. Betul tuh. Tinggal angkat aja dikit. Dah angkatnya tu nak fokus tapi siap tu nak fokus tangan tu bawah tu. Enggak, ya pas angkatnya tu fokus ke tangan. Itu aja ya. Satu itu aja lah yang dikenal. Nanti dua-dua nanti pas saya nilainya bingung juga nanti. Emang gitu, Mi? dari awal Iya. Pas Allah diangkat. Dari awal aja ya. Dari awal tapi kita angkat ketika asyhadu an la ilaha illallah. Allahnya asyhadu an la ilaha illallah Siap tu nak turun. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan turun lagi. Itu aja yang mudah. Ya, membingungkan di bawah. Membingungkan Ustazah. Dari awal sudah nunjuk, pas Allah diangkat dan tidak turun lagi. Nggak salah dong. Benar Bu Sri. Cuman kita mau mengembalikannya kepada satu mazhab kan? Itu aja. Sah Bu. Ini kalau ibu nunjuknya ini ketemu dengan apa? Pastikan dia membuat bulat gini ya. Iya. Bulat nggak? Otomatis sudah. Ada yang gini. Bulatkan aja. Bulatkan. Bisa dipahami? Lihat. Coba tunjukkan ke ibu. Ya. Kalau ketika tahiyat dia tidak boleh melebihi lutut. Ah, ini gini pun lihat itu ah. Paling ini nih yang sejajar dengan lututnya.
kejauhan. Nggak boleh mulia sayang. Makanya kita kecil dulu diajarkan lebih-lebih pakai roll. Diginiin sama guru-guru kita. Nah ini batasnya di paha, di lutut bu ya. muter-muter. Kan Aduh. Apa tuh? Ada. Tapi imamnya kita Imam Syafi'i. Kalau dia yang dipertandingkan Imam Syafi'i aja. Hanafi, catat aja dulu. Angkat ketika lafaz la, turun ketika lafaz Allah. Ini biasanya dimulai dari asyhadu alla ilaha illallah semua nih. Kalau yang Hanafi nih, angkat ketika lafaz la, turun ketika lafaz Allah. Terbalik dia dengan kalau Syafi'i Allah yang angkat gitu ya. Coba Ibu. Asyhadu alla. Gitulah. Enggak diam. Pokoknya dia setiap dari asyhadu alla sampai ke habis tuh Bu Neng. Kalau dia la, ya angkat. Iya, naik turun dia memang. Kalau Allah tuh turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun ya. Kan la enggak banyak. Karena enggak terbiasa. Biarkan aja lah. Pusing kita nanti. Kalau Hambali, nah ini dia kebalikan Hanafi juga dia. Kalau Syafi'i kan angkat Allah, setelah itu nggak turun lagi kan. Kalau Hambali ini dia turun, dia hanya angkat setiap kalimat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Nah, pokoknya kalau Allah angkat. Itu Hambali. Ini paling banyak Saudi ini. Sudah la ilaha illallah. Sudah Allah Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau Allah nih. Maliki angkat dari awal sampai akhir sampai memutar kanan kiri. Ya, itulah Maliki tuh. Penasaran Bu ya dari tadi aku. Penasaran ya. Angkat dari awal, angkat nih kan? Jadi angkat. Putar Bu. Saya sembahyang kemarin Bu, puasa sholat di masjid apa kemarin ya? Di mana Bu? Dan di masjid kan terus kan di sebelah awal sholat di. Resah Bu ya? Iya Bu, tak biasanya kok begitu kan. Hingga akhir. Sambil memutar kanan kiri. Ini aja lah, nggak usah saya tambah ilmu wujud lagi pusing tadi. Kanan kiri. Ya. Sudah lapang aja lah kita. Apa ada RJ gini ya? Persis juga Bu, Persatuan Islam. Karena kita nggak terbiasa Bu ya. Boleh, boleh. Jangan nggak boleh. Kita yang tak terbiasa memang nggak bisa melakukannya. Karena teman terbiasa dia enjoy aja. Enak ini. Ya, nggak ada yang salah. Ibadahnya yang juga Bisa dipahami? Tahiyat sudah. Sekarang fil alamina innaka hamidum majid, atayatulnya sudah kan? Nah, sekarang salam. Salam nggak ada masalah kan? Salam pertama yang Salam pertama wajib. Silahkan melihat ke samping sampai pandangan mata hilang. Enggak juga disunahkan sampai belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib yang pertama. Bu Nur,
Wajib yang pertama, sunnah yang kedua. Maksud saya menyampaikan ini pasti ibu salam juga yang kedua tuh. Tapi kalau anginnya sudah tidak tahan lagi, gasnya keluar, sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau mau dapat pahala sempurna sampai katut. Biasanya kan imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau imam kayak gitu. Sempurnakan ya Bu ya. Pahalanya banyak. Sudah Bu? Tadi buka seperti anak kambing itu didiskusikan ya. Nah, yang tidak boleh merapat, yang tidak boleh melantai. Coba di apa ya? Hadisnya ditelaah. Nah itu yang nanti yang kita tandingkan. Jadi sistem pertandingannya masih lama 2 minggu lagi. Dari awal saya tidak mempertandingkan bacaannya dulu. Gerakan wah bacaan terus nanti ibu saya bacanya mau dengan artinya malah meminta. Karena mau dipertandingkan kan bacaan sesuai dengan arti kan? Yang lagi satu. Terserah, sanggup? Sanggup. Sanggup? Bertahap aja lah gerakan. 2 kali terjawab bertahap kan ya? Iyalah salamnya. Saya wajah tuh. Allah mabaik. Iya mau Allah baik silakan. Ya. Atau mau gerakannya aja dulu. Gerakan aja. Gerakan aja dulu. Stres, Musik nanti stres. Kena rayu Ustazah. Kena rayu. Satu pertama yang saya nilai dari imamnya, penyusunan shaf, kan kita udah belajar semua tuh. Iya, iya. Semua gerakan pastikan nanti serentak, jangan lama kali dengan imam kan memang nggak ada bacaan Allahu Akbar, tangannya saya perhatikan. Syafi'i tadi. Sampai yang bersedekapnya juga saya cek nanti. Kan kita kemarin sudah belajar semua ya. Posisinya teman-teman yang baru hadir jangan stres. Kita pinjam catatannya sama teman-teman ya Bu ya. Ini kesempatan emas untuk ibu menambah ilmu gerakan sholat ini. Untuk merapikan aja. Cuma nanti imamnya harus lihat ya. Kalau udah sempurna baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Saya dikasih jeda tapi untuk nilainya. Satu tim 5 aja. Satu imam 4. Oh, jadi jamaahnya 4 tahiyat. Ya. Masih baru sampai sujud kan Zah? Posisi tangan juga dari sujud mau berdiri. Berarti kembali ke rakaat awal. Tapi kan ada ini kedua tangan. Saya mau 1 rakaat aja lah. Satu rakaat yang terakhir kan duduknya tawaruk, kita ambil Imam Syafi'i. Ketika duduk antara 2 sujud iftiroskan. Kan kita memang kalau antara 2 sujud kan duduknya iftiros. Kan udah ternilai semua tuh udah lihat. Jadi nggak usah 2 rakaat lama. Angkat tangan. Bukan yang mau berdiri lagi itu aja, maksudnya posisi tangan kita ada yang Oh, ada mengepal. Oh iya, yang saya lupa nerangin tuh. Ada mengepal, ada yang seperti cakram seperti ini, ada yang seperti ini. belum ya? Ya belum. Ada yang begini. Sudah jam 10 tadi. Bentar ya. Tapi kalau Saya selipkan lagi Bu. Nah, nanti praktek ini Ibu nggak kena tuh. Kan cuma 1 rakaat. Sebenarnya memang ada berbeda pendapat ya. Apa Bude? Salamnya tuh saya assalamualaikum langsung gini kok. Ada yang bilang warahmatullah baru jangan. Biasanya imam tuh jarang pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Apa Bude? Wallahnya itu tambah wabarakatuh. Kita nambah. Berarti paslonnya itu baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pas itulah ya. Habiskan dulu bacaannya. Salam. Yang bekas kabut itu kanan sebelah kirinya itu pada saat posisinya gimana Zah? Dia bilang Renggang sedikit, nggak dapat habis. Ini aja. Perlu tambahnya tuh. Renggang. Yang kiri. Senormal-normalnya.
Biasa aja, jangan terlalu lenggang ya. Jangan terlalu lenggang. Sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Kalau sakit dia terkenal memang rapat dia. Kalau sujud sama antara dua sujud tuh. Memang di